Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa quwwata illa billah ma ba'du. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, periksa terlebih dahulu kelengkapan, kerapihan, dan kebersihannya. Diperiksa masing-masing. Baik. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin absen terlebih dahulu. Yang nggak hadir siapa? Hadir semua? Baik. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran sholat sunnah. Sekarang sholat hari raya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sholat hari raya, mari kita breaking terlebih dahulu biar semangat belajar kita. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, tepuk konsentrasi, tangan dong. Dia membahas hari ini tentang sholat hari raya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnah. Ya, di antara sholat sunnah yaitu ada sholat hari raya. Ya. Hari raya itu ada dua. Nah, yang pertama hari raya fitri atau fitrah. Baik itu fitri atau fitrah artinya sama, yaitu jatuh pada tanggal 1 Syawal. Ya, kalau hari raya fitri. Yang kedua hari raya Adha atau Idul Adha atau hari raya kurban atau disebut juga hari raya haji. Nah, hari raya kurban ini, hari raya Adha ini punya beberapa nama. Ya, bisa dibilang hari raya Adha, hari raya kurban, dan juga hari raya haji. Ya, kenapa disebut dengan hari raya kurban? Karena di dalamnya ada penyembelihan hewan kurban. Nah, disebut hari raya haji kenapa? Karena di dalamnya ada yang menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, hari raya Adha itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, tanggal 10 Zulhijjah di bulan Zulhijjah itu. Mengerjakan sholat hari raya beserta khutbahnya itu hukumnya sunnah muakkad. Ya. Mengerjakan sholat hari raya beserta khutbahnya itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu hampir menyerupai sholat fardu. Waktu mengerjakan sholat hari raya itu mulai matahari terbit sampai tengah hari. Ya, bisa kita mengerjakannya itu di jam 7, jam 8 boleh. Ya. Untuk sholat hari raya fitrah sunnah agak dilambatkan, lebih kurang jam 8. Ya, dilambat-lambatkan. Kalau hari raya Idul Fitri, ya disunahkannya itu dilambat-lambatkan. Tapi untuk sholat hari raya Idul Adha sunnahnya agak pagi, lebih kurang jam 7 atau lebih jam setengah 7 boleh. Ya, dipercepat.
Kalau hari raya Idul Adha itu disunahkannya sholatnya kita dipercepat menunaikan sholatnya. Yang biasanya kalau sholat Idul Fitri itu jam 7, ya kalau sholat Idul Adha jam setengah 7. Tempat di masjid atau di lapangan, kalau tempatnya bebas ya, dimanapun bisa, baik itu di lapangan ataupun di masjid boleh. Kalau masjidnya nggak cukup, nggak mencukupi, ya boleh di lapangan. Ya, kalau misalnya masjidnya cukup untuk memuat semuanya, ya di masjid, gitu. Saat masjidnya jauh banget, boleh di lapangan. Kita mengadakan sendiri di lapangan boleh. Ya. Atau kita mau ngadain sendiri di musola misalkan, boleh. Ya, berjamaah. Sebelum mengerjakan sholat, kita disunahkan, ya, ini maksud sholat di sini sholat Idul Hari Raya, ya, sholat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Yang pertama, mandi pada pagi hari. Sebelum berangkat, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, yang kedua, berpakaian sebaik-baik yang ada, ya, dan berhias, nggak sembarangan. Ya, ke masjid pas sholat Idul, sholat hari raya atau sholat Id itu sembarangan, bangun tidur langsung berangkat, ya, pakai baju jelek, ya langsung berangkat. Ya. Di sini disunahkan kita untuk berhias, memakai wangi-wangian, ya, pakai surban, bajunya yang rapi. Yang ketiga, makan sedikit sebelum sholat hari raya fitrah dan tidak makan sebelum sholat hari raya haji atau hari raya kurban. Nah, untuk sholat hari raya, ya sebelum kita melaksanakan sholat hari raya, kalau sholat hari raya Idul Fitri itu kita disunahkan makan terlebih dahulu. Ya, kalau sebelum sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan, walaupun sedikit, walaupun berapa suap disunahkan makan. Ya, kalau sholat Idul Adha tidak disunahkan, ya, bahkan ada yang bilang diharamkan makan sebelum sholat Idul Adha. Ya. Yang keempat, pergi ke tempat sholat dengan berjalan dan pulangnya mengambil jalan lain. Nah, paham nggak? Ya, sholat ke masjid menuju ke tempat sholat kita disunahkan untuk berjalan, tidak memakai kendaraan. Ya, kalau sekarang kan biasanya pakai kendaraan tuh. Nah, kalau sholat hari raya disunahkan untuk berjalan kaki sholatnya menuju ke masjidnya atau ke lapangan tempat kita sholat. Dan pulangnya mengambil jalan lain. Misalkan kita lewat ke sini nih, ya, berangkat jalan kaki lewat OPI sana, ya, pulangnya muter lewat OPI itu kan ada gang tuh menuju rumah Ustadz, ya kan, lewat situ muter. Nah, nongol-nongol di warung ini, apa, di perempatan itu, apa, warung apa namanya, nasi uduk di situ, ya, itu disunahkan seperti itu, nyari jalan lain ketika pulang. Yang kelima, memperbanyak membaca takbir serta zikir, ya, mulai pada malam harinya, ya, mulai pada malam harinya sampai pas sholat, sebelum sholat. Kalau sholat Idul Fitri dari mulai malam takbiran, ya, mulai malam takbiran habis maghrib itu kita udah boleh mengumandangkan takbir, ya, udah boleh mengumandangkan takbir setelah maghrib malam takbiran sampai mau sholat Idul Fitri. Itu sholat Idul Fitri, ya, sampai duhur. Duhur pun masih boleh kita membaca takbir duhur pas 1 Syawalnya, ya. Setelah asar udah nggak boleh kalau Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha dari kapan sampai kapan? Idul Adha dari habis maghrib, dari malam takbiran
sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ayam tasyrik. Ya. Tanggal 10 Dzulhijjah itu masih boleh mengumandangkan takbir. Ya, habis asar, habis maghribnya boleh. Besoknya pun boleh, tanggal 11-nya. Ya, tanggal 11-nya masih boleh kita mengumandangkan takbir. Tanggal 12-nya juga masih boleh. Tanggal 13-nya sampai asar. Ya, habis sholat asar masih boleh, tapi pas maghrib udah nggak boleh. Ya, udah nggak boleh mengumandangkan takbir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tuh, ayam tasyrik. Itu ya untuk takbir, dzikir. Itu sunnah-sunnah ketika kita hendak mengerjakan sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Yang A, cara mengerjakan sholat. Ya, Fadal Syamil Iqra. Cara mengerjakan sholat hari raya. Yang pertama, tidak dengan azan, hanya Bilal menyerukan takbir serta as-sholatul jamaah. Ya, itu sebagai ganti daripada azan dan iqomah. Ya, jadi sholat Idul hari raya itu, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, itu tidak memakai azan dan iqomah. Sebagai gantinya, ya, si Bilal menyerukan takbir dan juga as-sholatul jamaah, ya, dan seterusnya. Yang kedua, dikerjakan dengan berjamaah dan imam mengeraskan bacaan Fatihah dan surat atau ayatnya. Ya, sama seperti sholat Jumat, dikerjakan dengan berjamaah. Yang ketiga, setelah takbiratul ihram serta niat, kemudian doa iftitah seperti sholat biasa. Ya, yang ketiga itu sholat takbiratul ihram seperti sholat biasa. Niat, terus takbiratul ihram, kemudian doa iftitah. Setelah doa iftitah membaca Fatihah. Ya. Yang keempat, takbir lagi 7 kali. Antara takbir satu dengan lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, disela-selai dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di setiap takbir. Ya. Misalkan usolli sunnatal idul fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya. Pertama kita takbir lagi. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar sampai 7 kali. Ya. Baru setelah 7 kali takbir baru membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau yang imam. Yang kelima, terus Fatihah dan surat. Sunnah pula dalam rakaat pertama ini memakai surat Al-A'la. Ini sunnahnya, memakai surat Al-A'la yang pertama. Yang keenam, terus selesai rakaat pertama sebagaimana sholat biasa. 7 berdiri rakaat kedua dengan takbir, kemudian ditambah takbir 5 kali. Nah, sholat Id, ya, sholat hari raya, itu takbir pertama kita memakai 7 kali takbir. Ya, 7 kali takbir. Rakaat kedua itu 5 kali takbir. Ya, diingat. Rakaat pertama berapa kali? 7. Rakaat kedua 5 takbir. Nah, di setiap takbir disela-selai dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, yang kedelapan terus membaca Fatihah serta surat. Sunnah pula memakai surat Al-Ghasyiyah. Ya, biar nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek, sedang.
Surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah itu sedang. Ya, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Yang kesembilan, seterusnya seperti rakaat kedua dalam sholat biasa setelah membaca ayat atau surat seperti biasa sholatnya. Yang kesepuluh, sesudah selesai sholat maka dibacakan 2 khutbah. Bedanya sholat Jumat dan sholat hari raya itu, sholat Jumatnya kalau hari Jumat, sholat Jumatnya di pertama. Ya, kalau hari raya sholat Jumatnya di terakhir setelah melakukan sholat. Ya, sholat berjamaah dulu kalau hari raya. Sholat berjamaah dulu baru 2 khutbah. Kalau sholat Jumat itu 2 khutbah dulu baru sholat berjamaah. Baik, yang B, syarat, rukun dan isi khutbah. Syarat dan rukun khutbah hari raya sama dengan khutbah Jumat, hanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut. Setelah Bilal menyerukan Bilalnya, sebagai tanda khutbah akan dimulai, maka khatib berdiri dan mengucapkan salam dan terus saja berkhutbah. Jadi tidak dengan duduk terlebih dahulu dan tidak pula ada azannya. Tidak seperti sholat Jumat. Ya. Rukun dan syarat khutbah itu sama dengan rukun dan syarat khutbah sholat Jumat. Cuma bedanya, kalau khutbah Jumat itu kan ketika si Bilal mengucapkan dzikir, si khatib naik ke mimbar, ya kan? Setelah naik mimbar, si khatib itu membaca salam. Setelah membaca salam kan langsung duduk si khatib kalau sholat Jumat. Ya. Nah, pas ketika duduk si khatib, si Bilal azan. Tapi ketika sholat hari raya enggak seperti itu. Si Bilal mengucapkan dzikir, ya, si khatib langsung apa? Naik mimbar, mengucapkan salam dan lanjut khutbah. Enggak diselangi dengan duduk terlebih dahulu, langsung khutbah. Ya, berdiri terus salam, langsung lanjut khutbah. Itu bedanya. Bedanya sholat hari raya dengan apa? Bedanya khutbah Jumat dan khutbah hari raya. Yang C, takbir. Sholat hari raya yang C adalah takbir. Dalam kedua hari raya itu tiap-tiap orang sunnah membaca takbir sebanyak-banyaknya. Ya, baik itu membacanya di mana? Baik itu di pasar, ya di masjid, di rumah dan sebagainya. Pada hari raya fitrah itu juga sunnah membaca takbir mulai terbenam matahari, penghabisan bulan puasa, yaitu malam hari rayanya, sampai imam masuk sholat hari raya. Ya, dalam hari raya Adha sunnah membaca takbir pada setiap sesudah sholat fardu, mulai subuh, ya, hari 9 Dzulhijjah atau hari Arafah sampai asar hari 13 Dzulhijjah, penghabisan hari tasyrik. Ya, mulainya itu pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun bacaan takbir sebagai berikut. Ada 2 versi ya. Versi pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ilham ya, bukan ilham. Ya. Kita sering dengar walillahil hamd, salah. Ya, kalau walillahil hamd itu salah. Yang benar walillahil hamd pakai H. Kalau ilham nanti si ilham datang. Ya, si ilham dipanggil-panggil. Ya, walillahil hamd. Yang kedua, versi yang kedua boleh juga takbir itu sebagai berikut. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam hari raya itu semua, orang yang dapat keluar, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya sunnah keluar pada hari raya itu. Ya, meskipun perempuan yang sedang tidak boleh mengerjakan sholat, perempuan yang tidak boleh mengerjakan sholat itu cukup mendengarkan khutbahnya saja. Ya, tidak perlu mengikuti sholat juga. Ya, cukup yang punya si perempuan yang sedang dapat tamu atau lagi berhalangan mengerjakan sholat, dia disunahkan keluar juga, keluar rumah atau ke lapangan, ke masjid, ya, untuk mendengarkan dua khutbah. Nggak perlu dia itu mengikuti atau mengerjakan sholat. Ya, tuh. Sholat istisqa. Ya. Sholat istisqa. Sholat istisqa ialah sholat mohon hujan, ya, atau meminta air, diturunkan air oleh Allah, ya, pada waktu sangat kering karena kurang hujan dan kurang mata air. Ketika kita kekeringan, nggak ada mata air, pokoknya nggak ada air sama sekali, kita kehabisan air, ya, maka sunnah untuk berdoa mohon hujan kepada Allah. Itulah yang dinamakan istisqa, artinya mohon siraman, ya, mohon disiram, minta disiram kita. Cara mohon hujan itu ada 3 macam. Yang pertama, berdoa saja, ya, di sembarangan tempat dan waktu dengan nyaring atau dengan suara lemah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, menambah doa mohon hujan pada khutbah Jumat. Yang ketiga, dengan sholat 2 rakaat beserta 2 khutbah. Cara yang ketiga inilah yang dinamakan sholat istisqa. Nah, cara mengerjakan sholat sunnah istisqa ini atau meminta hujan, caranya ada 3. Yang pertama, kita cukup berdoa kepada Allah untuk meminta hujan, ya, baik dengan suara nyaring ataupun dengan suara lemah, ya. Itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua, itu boleh kita menyelipkan doa meminta hujan di dalam khutbah Jumat. Cara yang kedua, ya. Nah, cara yang pertama tadi itu di sembarang tempat boleh. Kita meminta hujan di sembarang tempat boleh ketika kekeringan. Yang kedua, diselangi atau ketika khutbah Jumat itu diselipi dengan meminta doa hujan. Yang ketiga, dengan sholat 2 rakaat beserta 2 khutbah. Nah, inilah yang cara ketiga ini disebut dengan sholat istisqa, ya. Cara yang ketiga ini namanya sholat istisqa. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita menyanyikan lagu Allah Maha Pengasih terlebih dahulu. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Allah Maha terbilang, Allah Pengasih, kasih, Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah lagi, Allah yang sayangnya tak terbilang, Allah yang tak pernah dikasih, Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Baik, tepuk tangan lagi.
Ya, kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.